Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channelnya Alif Moni Putra. Masih membahas soal Triton. Kali ini saya coba jawab pertanyaan dari beberapa dari viewer nih. Jadi viewer ada yang nanya, Mas, saya punya mobil. Ini adalah mobil GLS. Nah, ini mobil GLS. Dia mau rubah mobil ini seperti mau merubah bentuknya. Jadi bukan bentuknya sih. Jadi kan mobil ini Triton GLS ini dia pakai intercooler. Dia mau merubah untuk ke kondisi biasa. Jadi kondisi biasa itu kondisi tanpa intercooler. Jadi dia hanya mencopot, kasarannya dia merubah mobil intercooler menjadi non intercooler. Nah, non intercooler itu aplikasinya pada mobil All New HDX yang seperti ini. All New HDX yang seperti ini. Jadi All New HDX ini adalah mobil tanpa intercooler. Jadi turbo langsung ke intake. Nah, ini aplikasinya. Kita bicara dulu soal GLS ya. Jadi GLS ini kita kasih gambaran deh apa-apa aja yang dirubah supaya mobil GLS ini jadi non intercooler. Apa-apa yang aja dirubah. Nah, jadi mobil ini pakai mesinnya 4D56 sama persis dengan mobil yang di sebelah ini 4D56, tapi 4D56 ini non intercooler, pakai turbo juga tapi non intercooler. Kalau ini pakai intercooler. Nah, pakai intercooler. Nah, kita bahas satu persatu bagaimana cara merubahnya. Bayangan apa aja yang diganti. Yang pertama, untuk merubah mobil ini menjadi non intercooler ada beberapa item yang harus kita ganti. Visual mata aja yang terlihat. Yang pertama, intake manifold. Intake manifoldnya ini kita harus ganti karena nanti untuk pemasangan throttle-nya itu berbeda sekali dengan yang non intercooler. Jadi kalau yang intercooler kan dia arahnya ke bawah sini, dan kalau yang intercooler kan dia pakai seperti elektrik gini, tapi kalau yang non intercooler dia pakai vakum dan solenoid seperti itu. Jadi yang harus dirubah yang pertama, intake manifoldnya dirubah, throttle-nya dirubah. Nanti throttle-nya ini berubah yang pakai vakum, nanti mengarahnya dia langsung ke arah sebelah sini. Jadi yang nyata diganti adalah intake manifoldnya diganti, throttle-nya diganti juga, baru dan jangan lupa kabel harness ini pasti berubah. Yang diganti tadi itu ini diganti, intake manifold diganti, throttle bodinya ini diganti, yang semula elektrik menjadi pakai vakum. Mengapa intake manifoldnya ini diganti? Karena di sini terlihat jelas kalau di sini itu lubangnya itu kalau untuk intercooler itu kotak, tapi kalau yang kotak dan ada bautnya itu ada 4 biji. Kalau yang intercooler, tapi kalau yang non intercooler hanya 3 biji, dan bentuknya itu enggak kotak gini ya. Ini kotak ya, kotak. Kalau itu segitiga lah, kasarnya segitiga. Nah, itu juga diganti. Baru kabel harness jelas diganti karena kabel harnessnya jelas berbeda, diganti. Jadi ada 3 item: kabel harness, intake manifold, throttle body diganti. Yang keempat, ininya apa? Karena dia nggak mau pakai intercooler ya, intercoolernya copot. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang sebelah kiri. Otomatis ininya juga nggak ada ya, mapnya ini juga nggak ada, dilepas juga karena yang non intercooler itu nggak pakai map. Terus selangnya ini ya, selangnya ini kan selang vakum nih. Selang vakumnya ini kalau yang intercooler dia hanya sebagai supply untuk pengereman ya. Tapi kalau yang kita aplikasikan non intercooler, jelas ini harus diganti pipanya ini dengan pipa yang non intercooler. Jadi pipanya ini nanti ada yang mengarah ke arah throttle valve. Jadi kita ulangi lagi yang diganti: intake manifold, throttle valve, kabel harness, pipa selang vakum ini udah 4 ya. Pipa selang vakum 4 diganti dengan mobil non intercooler. Jadi mobil seperti ini kita masukkan ke sini semua seperti itu. Jadi udah ada 4. Yang kelima, kita harus rubah posisi turbo ini. Jadi posisi turbo ini kita rubah depannya ini. Jadi yang selang yang bawah ini itu mengarah ke atas, mengarah ke arah atas.
Jadi selang ini mengarah ke atas. Jadi solenoid ini vakumnya ini nanti kita rubah tempatnya di dia sudah disediain sih. Kalau yang di non intercooler dia ada disediain, kalau nggak di bawah sini nih. Nanti jadi ini nanti kita putar menyerupai bentuk turbo non intercooler seperti itu. Untuk komponen lainnya saya rasa sih nggak ada yang dirubah lagi. Detailnya sih rubah itu aja. Kalau ada missnya biasanya karena kabel harus dirubah, otomatis kayaknya ECU-nya dirubah juga, ECU dengan etak dirubah juga. Jadi sebenarnya banyak yang dirubah untuk perubahan dari intercooler ke non intercooler seperti itu. Jadi banyak perubahan. Gambarannya yang pertama, intake manifold ini diganti, throttle diganti, selang vakumnya yang ini diganti, udah 3, kabel harus diganti, 4, perubahan pemasangan turbo diganti, etak dengan ECU juga kita lebih mudahnya, lebih baiknya kita ganti juga dengan punya non intercooler biar klop lah, biar sama ya. Jadi terjawab ya buat teman-teman yang kemarin bertanya apakah mobil intercooler ini dirubah non intercooler apa bisa. Jawabannya bisa, tapi berapa komponen ada yang diganti karena nggak sama seperti itu. Mesinnya sih sama 4D56, cuman rangkaian setelah mesin itu berbeda karena bentuknya juga berbeda, desainnya juga berbeda gitu. Oke, jelas ya untuk jawaban saya. Jadi beberapa part juga harus diganti menyerupai bentuk ini. Nanti mesinnya ini desainnya nanti bakal sama persis dengan mobil ini kalau mau dirubah non intercooler. Ini mesin HDX, mobil HDX ya, mobil HDX ini juga. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi bermanfaat. Kalau ada salah kata dalam penyampaiannya mohon dimaafkan karena saya juga masih tahapan belajar menyesuaikan. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk membantu channel ini lebih berkembang, lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Beriman.